Berapa biaya yang dibutuhkan untuk masuk sekolah di Jepang? Ini untuk sekolah yang dimulai dari tahun ajaran baru, bukan pindahan. Kalau pindahan, pengalaman kami waktu anak-anak masuk sekolah pertama di sini, bisa dibilang hampir tidak ada biaya. Karena untuk seragam sudah disiapkan di sekolah, kita rental, dikasih rental, tidak ada bayar juga. Terus kita hanya beli pakaian olahraga dengan sepatunya. Itu saja. Itu yang untuk anak SMP. Kalau yang untuk anak SD, kita tidak beli apa-apa. Karena waktu pertama masuk sekolah itu, dia dikasih seragam olahraga. Karena di sekolahnya itu yang ada hanya seragam olahraga. Selanjutnya itu tiap hari ke sekolah pakai pakaian bebas. Terus dikasih tas, kasih buku, pensil, penghapus, itu langsung dikasih di sekolah. Saat hari pertama kita pergi ketemu untuk bicara tentang anak punya sekolah. Dari rumah kita hanya siap anak untuk bawa dengan botol air atau termos kecil. Itu saja. Nah, untuk yang mulai sekolah dari tahun ajaran baru, itu biayanya itu wah lumayan. Ini pengalaman kami waktu saya punya anak tamat SMP terus masuk SMA. Dia punya biaya semua, kami hitung semuanya itu mendekat 20 juta. Ya, hitung saja 20 juta lah. Karena yang kita bayar di sekolah itu sudah mendekat 20, habis itu kita belanja-belanja di luar, misalnya dia punya tas, sepatu, itu kita belanja sendiri di luar. Jadi hitung saja ya semuanya 20 juta lah. Dan mereka punya biaya itu, saya bisa rincikan sedikit. Mereka punya seragam. Ini hanya seragam yang jas sama baju putihnya. Oh, baju putihnya. Iya. Itu ada tulisan Ino. Oh, Itu ini. memang dari sekolah punya. Oh, ini. Alfabet pilih ribbon. Ah, Pita. pita. Kalau siswa SMA yang perempuan itu pakai dasinya ini. Bisa pakai yang necktie Ini. juga. Kalau yang laki-laki itu yang panjang. Tapi perempuan juga bisa pakai yang dasi panjang. Oh, gitu. Tadi dipilih, pilihnya yang pakai pita. Pakai pita. Oh. Mau coba. Suka. Terus ini roknya. Kotak-kotak. Terus ini untuk musim dingin. Mana Belen? Ini sweater. Itu yang panjang. Jadi untuk musim dingin. Jadi ini dulu baru jasnya. Ini ada mereka punya lambang sekolah. Untuk satu pasang seragam ini harganya sudah 6 juta lebih. Belum lagi baju yang untuk musim panas punya. Dia lengan pendek, kemeja lengan pendek dengan hyukennya. Ini seragam untuk musim panas. Yang berikut, mereka itu diwajibkan untuk harus punya laptop. Dan laptopnya itu, karena waktu itu ada kayak promosi, jadi dikasih batas waktu. Kita berusaha untuk bayarnya sebelum tanggal jatuh tempo itu. Jadi untuk dia punya laptop ini namanya Chromebook. Jadi Chromebook ini digunakan untuk mereka punya pelajaran, itu dikirim ke nomor ID setiap siswa yang sudah ada dalam Chromebooknya ini. Ada ulangan atau tugas yang diberikan oleh para guru, itu langsung dikirim ke nomor ID setiap siswanya.
Jadi siswa selesaikan tugasnya itu, terus dikirim kembali jawabannya ke nomor ID para gurunya. Ini harganya 4.500.000. Itu yang kita bayar sebelum tanggal jatuh tempo promosinya itu. Lewat dari itu sudah di atas 5 juta. Jadi waktu SMP itu guru-guru sudah tanya ke anak-anak, kalian ini mau lanjut ke SMA atau sampai di SMP saja dan langsung kerja? Banyak anak yang hanya sampai SMP terus tidak lanjut ke SMA. Mereka lebih memilih untuk langsung kerja. Tetapi yang memilih untuk lanjut SMA itu dipandu oleh gurunya. Jadi dilihat dari kemampuan anak. Anak ini mampunya di bidang studi apa, itu diarahkan ke sekolah mana. Sehingga dia punya kemampuan itu akan terasa terus. Jadi walaupun rumah kita jauh jaraknya dengan sekolah, tetapi di sekolah itu punya jurusan yang dapat mengembangkan anak punya bakat, anak punya ilmu, ya kita harus ambil sekolah itu. Jadi karena jarak dari rumah ke sekolah itu jauh dan bapaknya tidak bisa antar, maka setiap pagi itu dia dengan sepeda. Jadi dari rumah ke stasiun kereta api dia pakai sepeda, ganti lagi dengan kereta api ke stasiun kereta api yang lainnya. Nanti turun di stasiun kereta api yang di sana, dia ganti lagi dengan bis untuk ke sekolah. Setiap hari dia pergi pulang sekolah seperti itu jalurnya. Dan kita harus lihat dengan jadwal bis dengan keretanya. Kalau tidak kita terlambat kereta dengan bis, maka kita sampai di rumah bisa dengan malam hari. Ada temannya satu, biasa mereka dua pulang sama-sama itu. Dia dari kotanya itu ke Kameyama sini, ke tempat kami ini dengan kereta. Dia ganti lagi kereta. Jadi naik nanti sama-sama dengan saya punya anak, mereka ganti kereta lagi ke salah satu stasiun lagi. Sampai di situ mereka turun dan dengan bis lagi. Jadi dia 2 kali ganti kereta. Tidak jadi masalah. Karena yang dia punya bakat itu, dia punya minat itu ada di sekolah yang sama-sama dengan anak saya ini. Dia kebetulan bakatnya itu di desainer. Begitupun anak-anak yang lain. Walaupun jaraknya jauh, ya tetap harus jalan. Karena hanya sekolah itu yang menyiapkan mereka punya jurusan. Jadi SMA itu sudah tidak dengan pengetahuan umum segala macam. Tidak. Sudah ke, ini kau punya jurusan ini, kau punya kemampuan di sini, dan ini sudah yang kau kembangkan sudah. Karena nanti sampai dengan engkau kerjanya di bidang ini sudah. Jadi kau profesionalnya di bidang ini sudah. Jadi SMA itu tidak lagi sekolah menengah umum yang harus semua mata pelajaran itu lo dapat. No. Ya hampir sama dengan sekolah kejuruan sudah di Indonesia. Jadi waktu mereka masuk SMA ini kita sudah urus pendaftaran semua. Jadi hari pertamanya itu acara seremonial Nyugakushiki itu. Ini adalah acara Nyugakushiki, yaitu acara serah terima para siswa dari orang tua ke pihak sekolah. Ini acara resmi untuk pembukaan tahun ajaran baru, sehingga nanti penamatannya juga akan diserah balik dari pihak sekolah ke orang tua. Itu juga dalam acara yang resmi. Yang berdiri di barisan depan itu adalah para siswa dengan jas hitamnya. Hari kedua, para siswa ini diantar oleh wali kelasnya untuk pengenalan lingkungan sekolah. Diperkenalkan semua ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut. Hari yang ketiga, pemeriksaan kerapihan diri. Anak saya ini karena telinganya kan ada lubang anting itu. Jadi ditanya, lubang telinga ini sejak kapan? Anak saya bilang sejak kecil. Gurunya tanya, kapan terakhir pakai anting? Anak saya bilang sejak masuk sekolah pertama di Jepang, sejak SMP. Terus dinasihatin oleh gurunya, nanti datang ke sekolah tidak boleh pakai perhiasan. Jadi emang anting, kalung itu semua tuh dilarang. Karena mereka punya guru-guru juga tidak pakai. Polos saja mereka punya guru-guru. Untuk yang siswa perempuan yang make up, tidak boleh make up yang berlebihan. Melanggar peraturan, langsung dikasih kartu kuning.
5 kali dikasih kartu kuning langsung dikeluarkan dari sekolah. Dari kartu kuning itu diberikan untuk siswa yang melakukan pelanggaran semua tata tertib di sekolah, termasuk tata tertib dalam berbusana. Dan di hari keempat baru mereka mulai dengan pelajaran. Oh ya, untuk SMA di Jepang ini anak-anak bebas mau ambil sekolah pagi atau sekolah sore. Tetapi untuk anak-anak yang waktu tes itu lulus, maka itu sekolah pagi. Dan itu yang mereka bisa dapat seragam dengan perlengkapan yang lain. Ada juga sekolah sore. Dari sekolah sore ini untuk anak-anak yang tidak lulus waktu ujian itu mereka bisa tes lagi untuk masuk sekolah sore. Jadi mereka yang masuk sekolah sore ini mereka tidak ada pakaian seragamnya. Pakaian bebas pergi sekolah. Mereka mau pakai celana yang pendek sekali itu terserah. Tidak ada peraturan untuk mereka, peraturan seragamnya. Tidak ada. Mereka punya rambut mau dikasih warna-warni, mereka mau pakai perhiasan apa saja, itu terserah mereka. Mereka tuh bebas. Mereka punya ruangan belajar itu memang masih dalam satu kompleks sekolah itu, tapi mereka punya ruangan terpisah dengan ruangan reguler punya. Jadi yang untuk sekolah sore ini, pagi mereka kerja. Jadi mereka tuh banyak uang. Pagi mereka kerja, sore mereka sekolah. Mereka sekolah itu mulai jam 4 sampai jam 9 malam. Oke, itu saja sedikit cerita dari saya tentang anak sekolah di Jepang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara.